ya buat Anda, para mitra Bravo Bislab Indonesia. So, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Ya, semoga apa yang menjadi em, target kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua jalannya. Amin. Ya Robbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka dengan doa. Ya, berdoa dalam hati, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Ya, selesai Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas doanya. Oke. Baiklah Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai kegiatan eh, BAP atau dengan konsepnya hari ini kita talk show ya Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini saya nggak detail menjelaskan tentang produk ya. Kita hari ini lebih ke ngobrol-ngobrol tentang bisnis ini hal yang terbaru. Mungkin ya nanti setiap hari Jumat ya. Nanti kita seminggu sekali kita ada talk show, jadi seminggu sekali kita juga ada fokus tentang BAP. Nah, hari ini tapi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu semua di dalam Zoom meminta, Pak Toyib tolong jelaskan tentang produk, Pak Toyib tolong jelaskan tentang masalah marketing plan. Saya akan share juga. Jadi kita buka malam ini dengan talk show dulu. Nanti ada pun teman-teman butuh penjelasan terkait produk, butuh penjelasan detail terkait marketing plan, saya dengan senang hati siap menyampaikan materinya. Oke, Bapak Ibu ya. Sekarang saya buka dengan talk show. Saya minta Pak Josi bisa hadir di tengah-tengah kita, Pak Josi. Oke, silakan di open mic-nya, saya unmute dan saya jadikan Pak Josi juga sebagai co-host. Confirm. Pak Josi bisa join Pak Josi? Oke, saya coba. Mungkin lagi, oke sebentar. Pak Josi, ask to unmute. Oke, sambil nunggu Pak Josi teman-teman semua ya, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman-teman Pak Haji. Oke, saya coba minta Bapak Ibu semua ya. Kita kita sudah terhubung dengan siapa nih? Pak Josi sudah masuk Pak Josi? Sambil nunggu Pak Josi lah, Pak Frizal ada Pak Frizal. Halo Pak Frizal. Oh mungkin ini ya saatnya waktu sholat mungkin ya. Oke, oke. Oh, sebentar. Kayaknya saya yang salah sistem. Oke, sebentar. Saya coba unmute dulu. Eh, Oke, saya sudah up. Jadi boleh di unmute. Oke, Pak Frizal ada di dalam sini? Pak Josi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Frizal? Ya, alhamdulillah wa syukurillah bersama Bravo kita sehat selalu. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Senang nih. Pak Frizal nih kemarin Bapak Ibu ya, saya bersama Pak Frizal kita jalan-jalan juga ke Kalimantan Barat ya Pak. Ya betul. Dahsyat. Pak Frizal, boleh ya saya minta kayak misalkan Pak Frizal ini kan salah satu mitra Bravo Bislab yang masih muda loh Bapak Ibu ya. Umurnya berapa Pak Frizal sekarang? Masih 27. Nah, 27. Beneran nih Pak? Amin ya. Oke, 27 tahun ya. 37 ya Pak? Ya, 36, 36. 36 ya masih muda lah ya. Ini masih muda tapi aura bisnisnya luar biasa juga nih Pak Frizal. Pak Frizal, bagaimana sih Pak Frizal sampai saat ini melihat potensi bisnis di Bravo? Saya lihat Pak Frizal kan rajin banget ya di bisa dibilang di TikTok dan juga di sosial platform media. Bahkan Pak Frizal juga punya beberapa mitra-mitra around Indonesia, sekeliling Indonesia gitu. Pak Frizal boleh cerita nggak sedikit bagaimana Pak Frizal memulai hingga Pak Frizal juga bisa dapat 5K gitu kan di awal hingga Pak Frizal punya jaringan juga di Indonesia sambil menunggu Pak Josi nanti. Silakan. Oke, untuk tidak menggurui semua kawan-kawan, intinya Bravo ini wajib kita jalankan. Yes. Wajib kita jalankan, kemudian silakan bangun personal branding kawan-kawan semua. Oke. Dulu di sini, kemudian jangan putus asa.
jangan putus asa, kemudian fokus jalankan. Artinya kita membangun aset itu tidak ada yang instan, tidak ada Mm-mm. yang instan. Semuanya dimulai dari nol, oke? Okay? Kayak Pertamina ya, ya mulai dari nol. Bapak Ibu gabung, kemudian membangun aset, oke? Okay? Membangun aset itu mulai dari satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan nanti akan ribuan orang, oke? Okay? Akan ribuan orang. Kemudian intinya yang saya lihat Bravo ini karena saya di Bravo ini kurang dari 1 tahun. Di akhir 2024 kemarin saya memulai 2 bulan sebelum 2024. Kemudian saya lihat tidak ada orang istilahnya orang yang gagal di Bravo ini. Yang saya Oh. lihat ya, yang Mhm. ada itu hanya orang yang berhenti sebelum mencapai puncak kejayaan itu aja. Oke. Karena yang saya lihat kemarin Star Achiever kelima Bravo ini adalah saya hadir pertama kali yang saya lihat dari tabloid yang saya punya 2 edisi sebelumnya. Mhm. Artinya ketika bisnis ini kita jalankan betul-betul, Mhm. nanti nama Bapak Ibu, gambar Bapak Ibu akan muncul di tabloid itu. Wow, ya Artinya kayak Bapak juga sudah muncul ya di majalah ya, terbaru ya, alhamdulillah saya hadir di DST keempat nggak di salah, Malaysia ya, DST Pak. keempat Malaysia. Saya Hmm. membawa beberapa tim. Waktu itu saya dikasih tabloid edisi keempat, oke, edisi keempat. Mhm. Itu waktu itu belum ada gambar saya, tetapi saya buktikan betul-betul jalankan Bravo ini dengan sepenuh hati. Di edisi kelima gambar saya sudah ada di sana. Artinya bisnis ini kayak tidak ada hal yang gagal di Bravo ini, tidak ada yang hal yang gagal. Silakan nanti Bapak Ibu lihat peluangnya, Bapak Ibu komunikasi dengan upline leadernya, cara membangun pantas. Dan alhamdulillah kami Legacy Fighter diajarkan oleh upline tertinggi kami Dr. Zainun cara membangun pantas di sini. Begitu Wow, Pak Tony. dahsyat. Pak Frizal Fikri, kalau saya undang Pak Frizal Fikri di Jumat depan untuk membersamai kita, bisa ya, Pak? Insya Allah, insya Allah. Siap, dahsyat. Jadi untuk Jumat depan kita akan talk show dengan Pak Frizal Fikri ya. Bapak Ibu, bagaimana cara beliau nanti kita bakal lihat di Jumat depan. Oke, terima kasih Pak Frizal Fikri atas waktu dan kesempatannya untuk menyapa teman-teman kita yang ada di dalam Zoom pada hari ini. Oke, baiklah. Pak Josi, apakah Pak Josi sudah siap? Pak Josi masih belum ada. Oke, Pak Josi sudah? Sudah siap, Pak? Oke, 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 siap. Oke, videonya dong, Pak. Waduh, kita pengen lihat wajah gantengnya nih. Oke, add spotlight. Oke, siaplah Bapak Ibu ya. Pada malam hari ini luar biasa ya. Saya ditemani oleh Pak Josi Andani. Ini yang kita tunggu-tunggu. Pak Pasek, ini yang Pak Pasek tunggu-tunggu ya, betul ya? Mana nih Pak Pasek nih? Halo Pak Pasek. Udah jadi anak gitu masih ya. Ya, 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 Pak. Iya, Saya betul tunggu-tunggu. ya Pak. Ini Udah saya kami mau siapkan catat juga ini. khusus request dari Pak Pasek nih. Oh, begitu. Iya. Nah, saya catat udah nih, saya catat Pak Yosi. Siap. Bapak Ibu semuanya ya di dalam pada Zoom ini silakan ambil pulpen ya, ambil buku, harus take note nih. Kira-kira apa langkah-langkah Pak Josi? Saya boleh memperkenalkan Pak Josi dulu, Pak Josi ya. Sebentar ya, Pak. Ya. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, mitra Bravo Club yang sangat luar biasa, yang saya sangat antusias dan luar biasa ya dengan bersama mitra Bravo Club Indonesia. Hari ini Bapak Ibu kami kedatangan, kita semua kedatangan seorang leader yang luar biasa ya, yang tadi saya sudah prolog di dalam grup WhatsApp ya, saya sudah bikin video edifikasinya di mana Bapak Ibu Pak Josi ini ya menjadi salah satu mitra Bravo Club yang menghasilkan omset yang luar biasa Bapak Ibu.
ya. Saya dari sisi manajemen Bapak Ibu melihat perkembangannya yang selalu konsisten Bapak Ibu ya. Selalu konsisten menjadi omset-omset terbaik tiap bulannya yaitu adalah salah satu timnya dari Pak Josi Andani yaitu dari Millionaire Club, Borneo Millionaire Club. Bapak Ibu ya saya bersama Pak Josi kita dari nol banget. Saya Bapak Ibu pernah ya waktu itu diundang beliau menjadi speaker ya awal-awal ya Pak. Itu Bapak Ibu ya, itu pas kita datang sama sekali pernah kita nggak ada pesertanya ya Pak. Pernah. Ya, Tapi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, setiap acara-acara yang diselenggarakan oleh Bravo Bislab ya bersama dengan timnya Pak Josi Bapak Ibu itu selalu ramai peserta dan selalu ramai closing. Hampir Bapak Ibu setiap kita buat acara di Kalimantan Barat closingnya Bapak Ibu super premier, super premier, super premier. Wow, dahsyat. Pak Josi, boleh nggak Pak Josi? Nanti sebagai edifikasi dulu. Pada bulan September kemarin, berapa paket Super Premier yang sudah tercipta di jaringannya Pak Josi? Kita ngomongin Super Premier dan juga stokis. Oke, baik. Ah, Jadi September ya. ah, September kurang lebih. kalau Super Premier kita ada 4 ya 4 di Super Premier Bapak September. Ibu. Ya, Oke. ada Super Premier 4. Terus Ah. kita dapat SMS itu 2 kalau nggak salah. Seingat saya 2. Wow ya, Ya, ini paket-paket besar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak ya. Ibu ya biasanya kita main-main paket kecil cuman paket booster gold gitu kan atau paket basic. Nah, nanti hari ini Bapak Ibu kita bakal belajar bersama sama seorang Pak Josi Andani ya yang mengawali karirnya dari seorang pegawai desa, sekretaris desa, tapi ternyata Bapak Ibu beliau meninggalkan pekerjaannya dan fokus mengembangkan Bravo Bislab. Ya, fokus mengembangkan broadcast dan saat ini Bapak Ibu tim beliau wow luar biasa dahsyat ya. Langsung saja Bapak Ibu, saya nggak bisa panjang kali lebar ya, langsung saya hadirkan di sini Bapak Josi Andani. Assalamualaikum Pak Josi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wow. salam Rapu Mega Sukses. Salam Bravo Mega sukses Pak Josi. Dahsyat dahsyat Baik. dahsyat. Pak Josi, hari ini kita temanya talk show Pak Josi ya. Oh, talk show ya. Jadi kita tanya Ya, jawab. Ini saya record, nanti saya juga akan kirim ke YouTube. Jadi buat teman-teman yang nanti Mitra Bravo Bislat Indonesia yang misalnya pengen belajar gitu kan, bagaimana cara mengembangkan tim dan sebagainya, mungkin nanti bisa lihat video ini juga Pak Josi. Boleh ya kita share-share ilmunya buat semua Mitra Indonesia ya. boleh. Semoga ini bisa menjadi berkah buat Pak Josi dan tim Pak Josi juga semakin berkembang. Amin. Oke, Pak Josi, mungkin sebelum kita mulai dengan tanya jawab, saya buka seperti dengan pertanyaan awal yaitu Pak Josi boleh tahu nggak pertama kali Pak Josi gabung dengan Bravo Bislab itu kapan? Dan bagaimana awal prosesnya dan Pak Josi ambil paket apa? Mungkin saya awali dengan hal itu dan Pak Josi mungkin bisa diawali dengan sapa-sapa teman-teman dulu dan nanti baru jawab pertanyaan saya. Silakan Pak Josi, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Berapu Mega Sukses. Salam Bravo Mega. Baik, Bapak dan Ibu seluruh Indonesia, dimanapun berada, salam dari Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Jadi, Berapu Bis Club kita mulai di Singkawang pada itu, seingat saya November 2023. Oke. Waktu itu kita udah pernah juga mengadakan BAP pertama, Prapo. Alhamdulillah kemarin di pertama itu kita bisa mengumpulkan, kalau tidak salah saya seingat saya 73 orang di Wow. awal sekali. Yes. Ya, di awal-awal BAP di Singkawang. Kemarin manajer marketingnya masih Pak Agung. Pak Toy belum ada Ya. kemarin. Agung ya ya. Ya, jadi setelah itu lama vakum nih, Prapo nih. Lama vakum dengan mungkin ya anggaplah waktu saya kemarin belum bisa full ya. Pada intinya sih gitu. Jadi kemarin awal-awal saya juga masih aktif sebagai pegawai di salah satu desa. Saya seorang sekretaris desa. Jadi memang saya lihat peluang di Berapu ini cukup dan sangat-sangat besar.
seperti yang udah abang saya jelaskan tadi Pak Prizal, bahwa memang saya melihat peluang di Bravo nih, gagalnya tuh saya lihat seperti nggak ada gitu, nggak ada gagalnya. Karena juga dengan majalah-majalah yang udah ada, kita lihat kesuksesan-kesuksesan upline-upline kita, leader-leader kita yang dari Malaysia, jadi itu yang membuat saya termotivasi. Nah, tapi itu 2023, 2024, 2024 kita coba bangkit, kita coba fokus di Bravo. Kemarin juga masih sama, tahun 2024 itu masih sama, masih santai jalannya. Karena pada awal-awal memang saya memulai di Bravo ini tanpa ada testimoni. Oke. Tanpa ada testimoni, tanpa ada member. Tapi saya udah memutuskan, saya menangkap peluang ini, saya mengambil City Stokis. Nah, Jadi ambil City Bapak awal mula Stokis. si stokis. Iya, Itu boleh tahu saya nggak Pak awal Josi? mula udah ngambil CS, Bos. Apa yang bikin Pak Josi langsung percaya dengan Bravo Bislab, dan untuk paket Josi City Stokis ini kan 75 juta Pak, bukan uang sedikit ya. Iya, Sedangkan ini iya. baru di mata Pak Josi. Kenapa Bapak seserius itu sampai menangkap peluang di awal di mana teman-teman masih belum percaya dan tidak ada testimoni tentang Bravo Bislab? Silakan Pak Josi. Iya. Ya ini juga saya juga bingung mau jelaskannya gimana ya. Mungkin Oke. udah rezekinya rezekinya saya untuk di Bravo, ataupun juga udah rezekinya Bravo untuk ketemu saya gitu. Oke. Jadi kita ikut arus saja. Yang penting saya kompromi aja sama istri. Istri oke, udah ini pasti jalan gitu. Prinsipnya gitu aja sih. Iya, iya. Karena memang sudah hakul yakin ya, Pak. Iya, Oke, siap Pak Josi. Pak Josi, oke. oke. Nah, terus yang kedua Pak Josi. Kan ketika Pak Josi melihat bahwasannya di Bravo Bislab, Pak Josi langsung ambil paket 75 juta. Kalau misalkan orang kan ngambil stokis itu bukan uang yang kecil, betul ya Pak? Nah, langkah apa Iya. pada saat itu ketika Bapak sudah mengambil 75 juta, hal apa yang Bapak, kan produk dapat nyampe nih, Bapak lakukan apa aja? Apakah langsung berkembang pesat Hmm. bisnisnya atau seperti apa? Boleh diceritakan sama teman-teman. Pahit manisnya Oh iya, bersama Bravo Bislab, silakan. oke. Baik, jadi kalau dulu-dulu Hmm, kita menjadi CS itu kita mendapatkan produk 68, oke. 68 terus perputaran lagi 86, 8, 86 6 ya. dulu ya, ya dulu. Kalau sekarang kita udah full dihitungkan 120. Yes. Jadi ya yang namanya juga nggak ada member, nggak ada testimoni. Jadi awalnya saya setiap silaturahmi ke rumah teman pasti saya nitip produk. Oke. Ya, nitip produk. Nah, di sini ada juga Bang Yusri. Ini Bang Yusri orang paling awal nih, yang sama-sama saya di Bravo. Beliau juga senior saya di pemerintahan. Jadi pada intinya awal-awal ya begitulah. Saya juga awal-awal juga belum punya ilmu banyak ya tentang Bravo nih. Mm-mm. Saya tahunya cuman ini produk, ibaratnya ini produk tinggal bagus. Bilangnya sih gitu. Ini produk Mm-mm. bagus. Apapun keluhannya oles-oles saja. Nah, itu di awal-awal. Mm-mm. Mm-mm. Di awal-awal sampailah ada di ST pertama ya kalau nggak salah saya ya. Yes, yes, yes. Waktu di ST awal-awal tuh, disitulah saya baru menemukan ilmu tentang merapu, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara memulai dengan orang yang tidak kenal. Nah, di situ alhamdulillah di DST 1 memang banyak ilmu yang didapatkan. Nah, habis pulang udah langsung praktek. Jadi masih perlahan nih, masih Mm-mm. pelan-pelan karena memang awal-awal ya testimoni nggak ada, jadi agak agak sulit masih saya. Oke, jadi memang Pak Nah, Josi diawali, jadi menurut Pak Josi memang DST ini jadi salah satu langkah ya Pak untuk bisa mengupgrade ilmu kita. Menambah ilmu iya akhirnya betul, menjadikan kita jadi lebih paham tentang produk, paham tentang strategi bisnis dan menjelaskan produk dan bisnisnya Pak Josi ya, betul ya? iya betul. Siap. Pak Josi, saya mau tanya nih Pak. Eh, Berarti kan Bapak pernah waktu itu kerja juga sebagai pegawai desa, betul ya Pak?
sebagai sekretaris Iya, desa. betul. Nah, apa yang membuat Bapak jadi yakin nih di titik yang yakin, ah oke deh, aku fokus dan sekarang Bapak sudah resign kan ya Pak? Ah, Bapak Ya, sudah resign jadi pegawai desa gitu kan. Itu kan pasti bukan hal yang mudah, Pak. Kita mengambil keputusan apalagi yang backgroundnya seorang pekerja yang tiap bulan kita punya income pasti. Nah, tiba-tiba Bapak langsung iya. memutuskan pendapatan penghasilan bulanan yang pasti itu Bapak fokus dengan Bravo. Ini mungkin teman-teman di dalam Zoom juga masih ada yang kerja ya. Boleh yang masih kerja boleh katakan saya. Ya, boleh di dalam Zoom ketik saya masih kerja boleh. Nah, sekarang kita pengen dapat ilmunya dari Pak Josi, bagaimana Pak Josi pada saat itu membagi waktunya hingga di titik ketika Pak Josi memutuskan saya harus fokus dengan Bravo itu bagaimana langkahnya dan apa yang menjadi pegangan Bapak sehingga Bapak bisa serius di Bravo. Boleh Pak cerita tentang hal itu? Oke, baik. Hmm. Jadi kalau kita bedakan di Bravo sama dengan di pemerintahan, Hah? jadi pada intinya di pemerintahan ini kita abdi nih, kita abdi, kita mengabdi. Jadi ya yang namanya juga mengabdi, ibaratnya income yang kita dapatkan setiap bulan ya sama, mau kita lembur, Hmm. mau kita kerja dari pagi sampai sore sambung malam lagi, sebulan ya income-nya tetap sama. Yes. Hmm. Nah, jadi apalagi saya seorang sekdes ya maksimalnya PNS setara golongan 2A. Oke. Hmm. Nah, gitu. Tapi setelah saya lihat-lihat di Bravo, saya melihat karena pernah sebulan itu income saya tembus 2 digit. Awalnya itu. Wow, dahsyat. Ya, Jadi sambil Bapak kerja income sampai 2 digit tuh ya Pak waktu itu ya di Bravo. iya. Oke. Sebulan income 2 digit. Mm-mm. Saya lihat alhamdulillah setiap daerah berkembang, produk udah banyak testimoni, udah mulai mikir nih. Mm-mm. Nah, saya anggap saya ibaratnya saya hitungnya hitung mundur aja sih. Oke. Karena saya melihat sebulan dapat 2 digit. Berarti setahun berapa, kalau sekian tahun berapa. Saya sih gitu sih awalnya. Jadi saya bandingkan. Mm-mm. Kalau di pemerintahan, sebulan saya dapat anggaplah 3 juta sebulan. Mm-mm. Jadi setahun baru berapa gitu kan. Itu setahun. Oke. Tapi saya hitung kembali kalau di Bravo, dengan nilai segini, rasa-rasanya saya 2 bulan, 3 bulan saya dapat nih. Oke. Oke gitu. Pak Tapi Josi. kembali lagi Mm. atas ridho istri, Mm-mm. istri oke, saya pun oke, gitu aja sih. Dahsyat. Jadi karena memang saya juga melihat nih Bapak Ibu semua ya, saya memang melihat di lapangan nih karena saya juga sering bantu Pak Josi dan tim di sana ketika saya di Kalimantan, Pak Josi sama istri itu selalu klop ya, selalu saling Iya, support dan lain sebagainya. Nah, Pak Josi, pertanyaannya gini, waktu itu Bapak masih bekerja sebagai pegawai desa. Sedangkan Bapak punya hmm, waktu yang cukup terbatas, tapi Bapak iya, sampai punya penghasilan hampir 2 digit nih. Nah, itu iya. bagaimana Bapak membagi waktunya sehingga Bapak juga bisa fokus untuk mengembangkan Bravo. Karena untuk mendapat penghasilan 2 digit ini kan pasti ada usaha yang Bapak tukarkan gitu kan, ada yang Bapak kerjakan. Itu bagaimana bagi waktunya dan hal apa yang Bapak lakukan? Silakan Pak, cerita. Oke, baik. Ya. Jadi semua orang juga udah tahu yang namanya seorang pegawai pemerintahan pasti jam kerjanya dari jam 8 Hah? sampai jam 3. Mungkin paling lama biasa sampai jam 5 lah. Oke. Jadi di situ saya memang nekat, memang udah saya atur jadwal saya di kantor memang saya maksimalkan. Terus habis pulang kerja saya mandi, saya udah langsung nih, udah punya calon prospek. Oke. Siang saya udah buat temu janji nih sama siapa nanti nih saya pukul 5 atau habis Isya mau saya temuin. Jadi memang setiap hari begitu. Dicatat teman-teman ya. Nah, tuh. Setiap Ya, hari gitu ya, Pak. ya setiap hari, setiap malam. Jadi memang udah saya target. Minimal saya punya 3 orang kenalan nih. Hmm. Setiap saya keluar rumah gitu. Minimal Oke. punya tiga kali, anggap 3 kali ngopi lah sama orang yang beda. Oke. Nah, Pak, strategi buat janjinya gimana, Pak? Kan sekarang nggak mudah ya orang ditemuin, nggak mudah kita Ya, minta waktu orang. Kalau Pak Jos ini seperti apa sih, Pak? Untuk buat janjinya kalau bisa saya di-share ke langsung teman-teman. langsung tancap gas aja sih, tanyain
nanti malam ada di rumah nggak? Ah. Dia bilang ada, udah tiba-tiba saya datang aja gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah cerita pengen ngapa-ngapain ya, Pak? Oh, enggak. Oke. Soalnya kita mulai dari teman-teman dekat dulu awalnya, orang-orang yang memang udah sering kita chattingan ataupun sering kita komen-komen status biasa di WhatsApp, di Facebook. Jadi langsung aja. Oke, jadi strateginya teman-teman bisa dicatat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita emang harus rutin-rutin komenin 100 orang ya Pak, biar Iya, nggak itu tiba-tiba ya. pancingan itu. Itu Oh, pancingan. pancingan. Oke, habis itu langsung tembak datang ke rumah gitu. Nah, ketika Iya. Bapak datang ke rumah nih Pak, bagaimana strategi Pak Josi hingga kan terkadang banyak orang yang masih bingung nih cara mulai pembicaraan seperti apa hingga tahapannya masuk ke Bravo itu Pak Josi bagaimana cara Pak Josi apakah sekali datang langsung closing atau bagaimana boleh Pak Josi ceritakan? Ini udah kita Oh, udah masuk oke. tenis nih. Oke. Nah, Jadi memang untuk di dalam ketemu siapapun, ketemu teman-teman. Jadi memang niat saya tuh belum belum untuk cerita jualan oke. atau belum belum cerita berapa sih kita. Hmm. Nah, cuman saya silaturahmi yang nggak pernah ke rumah dia juga jadi pernah gitu kan. Hmm. Tapi pasti ada di suatu titik nanti di obrolan pasti ada pertanyaan begini. Bang Josi, kesibukannya apa? Udah, saya masuk nih. Oke. Ah, Gitu. Pak Josi berarti Pak Josi memang udah ini ya, sudah mempersiapkan produknya Bapak bawa gitu kan? oh udah ada dalam tasnya khusus itu. Boleh tahu nggak Pak? Coba di-spill nih ya ke teman-teman biar teman-teman juga tahu. Ketika kita sudah buat janji sama teman gitu kan. Nah, kira-kira Ya, apa aja sih di dalam tas Pak Josi nih? Nah, yang jelasnya kita harus ready nih produk testimoni nih. oke, catat Eh, teman-teman. untuk Hmm. oke, untuk kita ketemu teman kita harus siap produk demo namanya ya, produk demo. Hah? Terus saya juga udah mempersiapkan ini saya ada bikin majalah Mm-mm. khusus. Nah, udah saya siapkan semuanya tentang mulai dari starter kit berapung, office-nya, dari manajemen kita perkenalkan. Itu Pak Sampai Josi ada buat sampai sendiri ya Pak? iya saya buat sendiri. Wow, dahsyat tuh kreatif nih. Ini mungkin strateginya nih Bapak Ibu, boleh boleh dicatat Nggak ya. nampak ya? Majalah Nah, tuh ya itu. Pak. Ya, ini saya ada bikin majalah khusus nih, Oke, khusus edisi saya sendiri. Oke, dahsyat dahsyat dahsyat. Terus apa lagi Pak? Udah paling itu aja sih. Oke, jadi Bapak Ibu ya, tadi Pak Josi, setelah Pak Josi ini sudah komen-komen status, akhirnya ditembak orang itu untuk langsung datang ya Pak, tanpa cerita apapun itu ya Iya, Pak. iya. Niatnya silaturahmi aja, tapi memang Pak Josi Mm-mm. sudah mempersiapkan Bapak Ibu senjata perangnya. Yang pertama produk demo, yang kedua ada majalah Bravo. Nah, majalah Bravo itu saya bisa diambil dari PowerPoint yang biasa saya gunakan ya Pak. Iya, saya bikin lebih saya perhalus. Hmm. Jadi saya selektif di dalamnya itu dari pengenalan kantor, Hmm. dari apa sertifikat-sertifikat berapa tuh saya cetak. Hmm. Nah, jadi di kalau majalah dibuka itu di awal memang berapa ada 20 negara, Hmm. terus ada kantor kita di KL, Hmm. kantor kita di Jakarta, terus manajemen-manajemennya juga ada. Nanti saya Hmm. juga ingin bikin edisi baru lagi. Hmm. Rencana saya juga akan nanti foto-foto marketing terbaik. Nah, nanti semua yang udah star-star di Indonesia juga mau saya kumpulin, Hmm. mau saya tempel gitu kan, mau saya masukkan ke dalam itu dan juga semua nanti itu foto-foto kegiatan BAP juga akan saya isikan di situ. Dahsyat, dahsyat. Nih, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu ikuti salah satu strateginya ya dari Pak Josi ini. Jadi memang ada majalah yang diambil dari beberapa sumbernya dari file BAP dan nanti ditambahkan lagi kreativitas Bapak Ibu. Betul ya Pak Josi ya? Ya, siap. Oke, Pak Josi ini sangat luar biasa ilmunya. Mungkin di antara teman-teman, eh, sekarang mungkin saya
lebih enak lempar pertanyaan deh ya. Saya banyak pertanyaan nih buat Pak Josi. Pak Josi, malam hari ini dahsyatnya ya, kita lihat ya. Ini peserta sudah mencapai 40 loh. Wah, Wih, dahsyat ya. dahsyat, Biasanya nih Bapak Prabu. ya, paling 30-an ya. Ini sudah 40 peserta pada malam hari ini. Berarti memang peminatnya untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Kita sharing bersama Pak Josi malam ini sangat luar biasa. Semoga berkah Pak Josi ilmunya ya Pak. Oke, Amin. silakan Bapak Ibu yang mau tanya saya buka satu pertanyaan dulu nih. Silahkan. Bu Murni strategi inovasinya keren Pak Josi. Ada yang mau tanya Bapak Ibu silakan open mic aja karena saya memang buka ya. Kalau nggak ada saya langsung tembak lagi pertanyaan nih. Oke, sambil menunggu ya. Kalau ada langsung open mic aja. Oke, Pak Josi. Jadi gini Pak. Eh Pak Josi saat ini sangat apa ya, saya bisa nilai Pak Josi perkembangan tim Bapak tuh dahsyat banget Pak. Karena Bapak punya tim Mempawah, ada daerah Mempawah, ada Bapak juga di daerah Mempawah, ada di Sambas gitu kan, ada Singkawang. Nih Pak, bagaimana sih untuk bisa mendapatkan penghasilan besar? Karena kan ini strategi untuk bangun titik ya Pak. Kan di Bravo ini Ya, kita punya 3 titik ya Pak. Ada 4 titik, sorry. Kita punya 3 akun, ya. ada 4 jalur. Jalur A, B, C, D. Nah, bagaimana nih Pak Josi mengembangkan timnya? Karena Bapak Ibu ya, saya boleh spill dikit ya. Pak Josi ini penghasilannya luar biasa dahsyat loh ya. Bulan ini aja, waduh, udah tembus 2 digit lebih ya. Udah 2 digitan ya. Wah, itu udah gede banget Bapak Ibu. Nah, Pak Josi, boleh tahu nggak gimana caranya Pak Josi bilang sama saya gini Pak, teman-teman. Pak Toyib tahu nggak? Ini saya lagi nyetir, saya lagi tidur aja, duit masuk. Serius, tidur aja duit masuk bapak-bapak ya. Karena Pak Josi ini menyusun strategi jalur A, B, C, D-nya ini dengan sangat matang bapak. Saya ngeliat bagaimana eh, benar-benar pasif income ya tanpa bekerja Pak Josi sudah dapat income yang luar biasa. Nah, Pak Josi boleh tahu nggak bagaimana strategi Pak Josi untuk bangun jalur A, B, C, D. Nah, ini bagaimana sih nyusun titiknya? Ini karena beberapa teman juga pasti pengen punya strategi ini. Ada kan kalau orang-orang masih baru ngasal nih Pak. Siapa aja? Apakah kita harus pikirkan benar-benar untuk memasang titik atau seperti apa? Silahkan Pak Josi. Thank you. Oke, baik. Jadi di awal memang ngasal sih. Awalnya ngasal Mem malah. ya. Tapi wah ada anak ganteng tadi. Halo. Jadi awalnya memang ngasal sebab kita Hmm. juga nggak paham nih. Saya juga karena Hmm. Bravo ini adalah multi level pertama saya, Pak Toyib. Oke. Hmm. Ya, saya memang multi level ya hanya paling make Hmm. terus guna produk menjadi member ya udah. Kalau udah jadi member ya otomatis beli juga murah. Paling awalnya gitu sih. Oke, awalnya gitu. Oke, lalu. Nah, terus untuk bagaimana saya menyusun kaki saya memang udah menstrategikan di 4 kaki saya itu adalah udah saya susun untuk antar kota kalau saya menyusunnya gitu. Hmm. Di kaki A udah saya siapkan misalnya tim A nih kabupaten ini, tim Hmm. B nih kabupaten ini, tim C kaki C kabupaten ini atau kota ini. Di D saya bikin oh wilayah ini nih. Nah, gitu mulainya. Oke, jadi Jadi memang memang dengan strategi begitu ya di awalnya memang pasti agak berat. Memang terasa berat karena jarak kota di Kalimantan Barat ini ya lumayan. Dari kota A ke kota B paling dekat itu 80 kilometer. oke. Heeh. 80 kilometer di sini ibaratnya kita tempuh dengan jarak 2 jam. Jadi kalau di Kalimantan Barat 2 jam ya emang 2 jam bukan 2 jam plus macet nggak gitu. Iya, iya. Oke, oke. Oke, jadi begitu. Kalau udah disusun, tinggal aja kita bina. Pada intinya, membina jaringan ini memang diperlukan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang dada. Mm-mm. Jadi, ibaratnya kalau kita ke suatu tempat mau buka jaringan, kalau ada penolakan kita udah down, agak lemah itu, kalau di Berapu sih agak susah. Menurut saya, di Berapu tidak bisa begitu. Oke, siap-siap. Thank you Pak Josi. Jadi Pak Josi sambil
berjalannya waktu awalnya memang tidak menyusun secara rapih ya Pak. Jadi karena memang Pak Josi tidak ada Iya, latar belakang di multi level marketing. Tapi sambil berjalannya waktu, entah dari level keberapa, akhirnya terbentuklah kota-kota dan kabupaten, betul ya Pak? iya betul. Di situkah Nah, bakal jadi dari fokuskan akhirnya menjadi double pairing, double pairing, double pairing gitu ya Pak? iya betul. Wow, boleh dahsyat. Pak, boleh tahu nggak ini saya minta biar menjadi semangat teman-teman. Bapak pernah sehari paling besar Pak, sehari di satu hari aja ya. Dalam satu hari itu dari pairing aja itu Bapak bisa pernah tembus berapa maksimal Pak? Bapak sering ngecek nggak? 6 juta lebih dapat. Dari pairing aja. Iya, Wow, 6 juta lebih. Bapak Ibu, iya. ini dari pairing loh. Dari bonus pairingnya berapa bisa? Nah, Pak, apakah Bapak ngecek kayak misalkan, wah ini harus kembangin dari sini biar dapat pairingnya nih, atau bagaimana sih Pak sampai Bapak bisa dapat 6 juta dari pairing aja nih Pak? Ya, jadi kalau kita di Berapu nih kan, saya yang pernah dapat 6 juta itu kan waktu yang banyak promo tuh, Bos. Mm-mm. Ya, Waktu promo, jadi memang strategi saya di promo ini saya jarang tidur saya. Memang udah ke sana kemari saya nih. oke. Ke sana kemari, kemarin itu kalau tidak salah, seingat saya itu hanya pairingnya booster gold aja. Oh, yang Busol God itu ya, tapi banyak ya Pak? Iya, yang booster gold aja itu. Jadi Oke. kemarin juga kita di sini, termasuk saya lah, saya juga masih nggak berani cerita basic sama SMS itu. Oke, ya ya ya. Jadi sekarang alhamdulillah udah pede sih. Bener ya Cerita Pak, confident ya. cerita Premier Hmm. Klasik, cerita SMS sekarang udah pede. Kalau memang di Oke. awal-awal dulu dengan 900 saja agak berat mau ngomongnya, wajar sih. Mm-mm. Yang ngomong aja berat, apalagi yang mau ngambil. Sekarang pairing sekali pukul 3 juta Pak SMS. Wah. Iya, Dahsyat ya. Siap, siap. Pak Josi. Pertanyaan selanjutnya. Nanti Bapak Ibu yang mau tanya silahkan open mic aja ya. ya Kita siap. kita santai aja ya. Oke. Nah, Pak Josi pertanyaan saya gini, Pak. Kan tim itu pasti untuk ngebina tim nih, saya paham banget lah di lapangan Pak ya. Kita itu bukan hal yang mudah Pak. Dengan berbagai macam karakter gitu kan. Ada yang menjatuhkan, ada yang membangun gitu kan. Bagaimana cara Bapak menjadi seorang leader yang akhirnya di tahapan ini gitu kan Bapak bisa, saya lihat Bapak salah satu leader yang benar-benar bisa dibilang bertanggung jawab yang disukai sama downline-downline. Sekarang saya melihat Pak sendiri di lapangan gitu. Pak Josi ini bagaimana cara Bapak ya, strategi Bapak menjadi seorang leader ketika jaringan ini berkembang gitu kan Pak, ya kan? Akhirnya kan kita dituntut untuk menjadi leader yang punya integritas, yang punya kepemimpinan. Nah, bagaimana sih gaya kepemimpinan Pak Josi sehingga ini bisa menjadikan mereka-mereka nyaman dalam jaringannya Pak Josi? Boleh ceritakan Pak Josi? Oke, baik. Jadi memang di bisnis ini adalah kalau saya menyebutnya ini adalah bisnisnya ngumpul nih. Ngumpul. Ya, ngumpul, ngumpul. Oke. Jadi saya selalu menjadwalkan seminggu sekali itu saya menargetkan saya harus ada ngumpul nih. Saya harus ada meeting ibaratnya gitu. Saya Oke. harus ada meeting dengan tim saya. Mm-mm. Jadi di setiap itu meeting, jadi biasa kami tetap mengawali dengan home sharing. Oke. Jadi home sharing saya maksimalkan di suatu kota misalnya, saya home sharing ya minimal ada 3 home sharing di dalam satu hari. Kadang-kadang saya bikin begitu, Mm-mm. bikin home sharing. Terus setelah home sharing kita sama-sama ini nih, sama-sama sharing nih, sama-sama koreksi. Mm-mm. Oh tadi kok nggak ada orang tertarik ya? Mm-mm. Kok orang masih ada merasa mahal ya? Jadi kita pecahkan masalahnya di situ karena setiap daerah itu masalahnya berbeda-beda. Oke. Masalahnya berbeda-beda. Terus apa yang saya berikan ke downline-downline saya, kepada leader-leader di downline saya, pada intinya saya mempersiapkan diri, saya menyerahkan diri saya untuk apa sih yang mereka perlukan.
Hmm. Mereka maunya gimana sih? Jadi itu yang menjadi kunci. Jadi mendengar ya Pak, Misalnya selalu otomatis mendengar lah ya. kalau iya Hmm. masalah produk kosong kita Nah, usahakan bagaimana nih Pak, produknya gimana nih biar Pak? gimana. Strategi produk kosong nih. Kan mungkin ini salah satu leader-leader pun ya ini pada senyum-senyum nih ya. Karena ini Bapak Ibu karena memang saking dahsyatnya produk BC300 ya. Kebutuhannya sangat tinggi ya. Nah Pak Josi sebagai leader bagaimana Pak Josi tetap berpositif thinking. Akhirnya bisa mereka tetap percaya dengan Bravo dan tetap percaya dengan Pak Josi. Gimana Pak strategi produk kosong nih Pak? Ini pasti menjadi pertanyaan Oke, juga buat siap. teman-teman. Silahkan. Jadi kalau di Bravo, ya mungkin saya nih boleh dikatakan juga legendnya Bravo Indonesia. Yes, benar ya. Awal-awal Iya, soalnya ya, Pak. iya. Jadi Nah, saya juga termasuk orang awal-awal yang udah terjun di Bravo, cuman anggap 2 tahun tuh pasif gitu, hmm, nggak itu kan, nggak kelihatan, nggak nampak. Nah, tapi alhamdulillah di dalam 2 tahun itu saya selalu aja berusaha bagaimana biar Bravo ini tetap ada gitu kan. Dan hmm. untuk masalah produk kosong itu dari awal juga saya udah ngerasain. Oke. Saya udah ngerasain, bayangkan di awal-awal saya udah ngambil CS, produk saya hanya datang 16. Iya, 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 iya. Iya, iya. 16 bahkan dulu awal-awal sempat berbulan-bulan produk nggak datang-datang, ada masalah ini, masalah itu. Jadi kalau untuk masalah produk kosong mungkin mental saya udah kebal. Oke. Strateginya gimana, Pak? Strateginya nih. Mungkin teman-teman Oke, juga pengen tahu nih untuk strategi menghadapi ya ya. mereka-mereka dan teman ya, silakan. Jadi ya kalau downline komplain itu udah wajar sih. Iya. Mereka udah mereka udah ngasihkan uang, produknya lama, cuman tinggal kembali lagi ke kita bagaimana kita untuk ya membuat mereka tetap yakin, mereka mau paham dan mereka mau memaklumi. Gitu Karena aja sih. memang produknya kan pasti dikirimkan ya, Pak. Produknya pasti diterima Iya, betul ya. Tinggal masalah waktu betul ya, betul. Pak. Iya. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu itu strategi dari Pak Josi untuk bisa menghadapi salah satu keterbatasan produk yang mungkin jadi limit karena kebutuhan tinggi ya permintaan tinggi kita kirimkan masih di permintaan tinggi. Nah, berarti kata kuncinya Bapak Ibu cara menghadapinya adalah kita sebagai leader kita memang harus punya mental yang lebih powerful yang tetap positive thinking. Kalau kita sebagai seorang leader juga negatif Bapak Ibu, bagaimana mereka yang ngikut kita, betul ya Pak? Iya, betul Nah, sekali. jadi disinilah mental seorang leader dibentuk. Saya lihat Pak Josi sangat positif ketika memang produk lagi kosong, beliau tetap positif dan beliau tetap fokus dengan target. Dan akhirnya walaupun terbukti waktu itu produk kita kosong ya Pak, tapi kita omset luar biasa ya Pak. Di Ya, produk dulu kosong di tapi bulan omset luar berapa itu? biasa loh di Kalbar ya. Di bulan Agustus. Heeh, ya. Akhir bulan Agustus ada BAP, produk nggak ada, tapi alhamdulillah teman-teman masih ada yang percaya bahwa mereka mengambil SP3 kemarin tuh. Wow, dahsyat. Memang Ya, tetap kita positif ini dan tetap lakukan acara-acara ya Pak Josi ya. siap. Thank you Pak Josi. Pak Josi, pertanyaan, oke, sebelum saya tanya ya, saya pengen lempar ke teman-teman semua yang ada 42 orang di dalam Zoom hari ini. Wow ya, semakin bertambah semakin malam nih ya, semakin dahsyat. Kira-kira Bapak Ibu semua di sini siapa ya yang ingin bertanya langsung dari Pak Josi silahkan ya. Ya, Saya, boleh saya Ibu Kak. Asri, dipersilahkan Ibu. Terima kasih Kak Toyib, Sama-sama Kak Ibu. Ibu Jos, boleh tahu di mana Bu Asri domisili? Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Lubuk Oh, Linggau, dari Sumatera Sumatera. Selatan. Halo, wah dahsyat. Silakan Bu Asri. Ya, di sini ada upline saya, Pak Pasek. Oke. Izin sama Halo. Kak Josi. Ya itu tadi mungkin sedikit pengalaman tadi masalah produk yang datangnya telat. Itu sudah saya alami Ya, waktu di Agustus. Sampai 100 produk, satu dua super premier yang luar biasa tuh. Downline saya itu benar kata Kak Josi, memang mungkin perlu kesabaran dan cara kita menyampaikan ke downline. Nah, luar biasanya malam ini Apus buat Kak Josi, saya senang sekali pelajaran hari ini
dari beliau. Saya menanya Kak Josi ini, kalau untuk home sharing, kalau lebih bagusnya itu kalau 1 minggu untuk dengan tim itu berapa kali Kak? Itu aja mungkin. Ya, Oke. makasih Bu Untuk Asri. Silakan dijawab Pak Josi. Oke, baik Ibu Asri. Jadi memang home sharing kalau memang ada jadwalnya, Bu. Kalau memang udah teman-teman kita download kita siap. Kalau saya sih, saya maunya setiap hari itu ada. Karena apa? Menurut saya pernah dulu ya, dulu. Saya tidak home sharing jarang. Tiba-tiba ngadain BAP memang hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau home sharing ini sebenarnya lebih lebih dekat kita dengan calon-calon mitra dibanding dengan BAP. Jadi kalau saya juga home sharing nggak perlu ramai, Bu. Paling 10 orang itu udah paling ramai. Nah, cuman kalau udah setiap hari tinggal anggap dikalikan aja lah. Misalnya satu kali home sharing ada 6 orang, kalau anggap 20 udah 60 orang. 120 orang kita ketemu sama orang. Hmm. Dan home sharing itu memang langkah yang lebih efektif dibandingkan saya tadi. Kalau bahasa kitanya nih table talk. Table Ya. talk kan paling 2 orang, 3 orang. Kalau home sharing lebih ramai orangnya. Informasinya lebih berganda-ganda gitu. Informasinya berlipat ganda. Nah, Dahsyat. begitu aja sih, Bu. Lebih sering lebih baik. Menurut saya sih. Kejawab Bu Asri, ada lagi? ya mungkin itu aja sementara. Terima Makasih. kasih Kak Josi. Sama-sama. Ya, Ibu. Makasih, makasih. Sama-sama. Pak Josi, boleh kasih tambahan tips nggak dalam kegiatan home sharing itu? Apa sih yang Bapak sampaikan? Apakah home sharing menjadi salah satu tempat untuk closing atau hanya menyampaikan informasi? Atau pernah nggak Bapak home sharing langsung closing? Nah, itu boleh diceritakan. Gimana? Home sharing closing? Nah, apakah home sharing ini menjadi salah satu alat untuk closing atau memang sekedar hanya memberikan informasi aja? Silakan, Pak. Dan apa Oke. aja di dalam kegiatan home sharing itu apa aja, Pak? Bapak Oke. diawali di menit pertama ngomong apa, terus hingga diakhiri dengan apa? Mungkin ini juga dibutuhkan sama teman-teman ya. Nah, silakan Pak Josi. Oke. Hmm. Jadi kok konsep yang saya bangun kalau di tim-tim saya sih home sharing ya pada intinya kita awalnya memang silaturahmi sih awalnya. Oke. Silaturahmi terus dan memang saya selalu menarget kalau sekarang ya Hmm. untuk home sharing itu adalah orang-orang yang sudah menggunakan produk. Oke. Hmm. Nah, orang tersebut udah menggunakan produk BC300, kalau dia sudah merasakan manfaatnya itu paling enak. Oke. Paling enak kita. Hmm. Jadi kumpul 6 atau 7 orang ya udah. Gitu. Kalau saya selalu si tuan rumah tuh si member kita untuk menceritakan testimoninya dulu. Oke. Hmm. Nah, baru saya masuk, saya menjelaskan produk yang pada intinya yang dijelaskan 12 ekstrak herbalnya itu sama Hmm. skalar energi. Oke. Karena kalau home sharing kita beda sama dengan BAP kalau saya lihat. Karena Hmm. home sharing waktunya paling lama 2 jam itu. Oke. Nah, 2 jam paling lama, udah gitu aja sih. Di edukasi teman-teman yang ada di home sharing kita jelaskan masalah produk. Paling saya kalau di home sharing saya hanya membahas sedikit aja tuh tentang marketing plan. Biasa anggaplah beli 900, ajak teman nanti Bapak dan Ibu mendapatkan sponsor. Itu dulu, tapi sekarang nih kalau ada home sharing udah nggak cerita 900.000 lagi nih. Waduh, apa tuh? Iya, sekarang minimal gol lah gitu. Waduh, dahsyat. Iya, Keren ya. Dahsyat, dahsyat. Pak Josi, ketika home sharing, Bapak juga ini bawa nggak Pak kayak misalkan lembar form registrasi gitu atau memang natural aja gitu, cuman ngobrol-ngobrol aja. Kan tadi strategi Pak Josi lebih kayak ya udah natural aja dimulai dengan testimoni, akhirnya Bapak cerita tentang produk dan diakhiri dengan sedikit marketing plan gitu kan dan paket-paket join gitu kan dan dimulai dari booster gold dan lainnya gitu kan. Nah, kira-kira apakah diakhiri dengan lembar registrasi juga supaya mereka join atau gimana, Pak? oh iya.
Hmm. Jadi memang untuk brosur sih saya memang udah mempersiapkan Oke, tuh Bapak Ibu brosur catat ya, brosur juga di bawah ya. disiapin ya Pak. Hmm. Jadi setiap home sharing minimal produk demo ada, produk Hmm. demo, terus brosur. Saya sampai saat ini kalau enggak salah saya udah buat brosur udah ada 10 ribuan lah. Brosur yang udah Wow. disiapkan, yang udah dibagikan ke setiap home sharing Hmm. atau setiap ada acara-acara udah selalu disiapkan tuh brosur. Bahkan di mobil atau di mana pasti ada tuh brosur tuh. Hmm. Karena Betul, kita betul. nggak tahu kalau di jalan ketemu orang, tiba-tiba orang kayak ibaratnya obrolannya tiba-tiba, oh dah boleh saya masuk nih ya begitu. Jadi pasti ada tuh brosur. Siap, siap. Thank you Pak Josi, makasih banyak infonya Ya, luar biasa dahsyat. Ini ada Bu Masalah Sri Pak Josi. Rahayu angkat tangan. Ah, Bu Sri atau Pak ini Pak Bu Sri ada Ya Mas Pak, Bu Sri? Pak Josi. Oh, ini ya ada siapa? dari Pak ini, dari Pak ini ya, Pak Dharma. Silakan Pak Dharma. Ya, selamat malam Pak Josi. Selamat malam Pak Dik. Malam Pak. Ya. Ini saya nanya produk nih Pak. Ini produk. Nah, customer kan ada dua Pak. Ada user, pemakai, dan ada pemain Pak. Nah, Iya siap. ketika tidak ada produk Pak, kalau pemain Pak, tidak apa-apa lah. Tapi ketika orang user Pak, orang itu kan sakit perlu produk Pak. Tidak ada produk, ngomongnya apa Pak? Nah, saya ingin tahu Pak, gimana Pak ngomong orang perlu produk, tidak ada produk Pak. Nah, orang ini sakit Oke. Pak, perlu produk. Nah, barangnya tidak ada. Nah, gimana ngomongnya Pak? Coba Pak. Oke, Iya boleh. siap. Baik Pak. Pasti Pak Josi juga Jadi mengalami nih. Gimana Pak? Silakan. ah, siapa dengan Pak Dharma ya? Eh? Ya, Ya, benar, benar. dari Bali Oke, Pak Pak Dharma Dharma. loh. Tabanan. Oke, baik, baik Pak Dharma. Jadi memang sebenarnya itu Bapak nggak perlu nanya saya tuh, ini senior saya nih Pak Dharma nih. Oke, jadi kita sharing aja. Pada intinya ya memang kalau orang sakit, ini memang mereka perlu produk. Tapi kalau saya home sharing, saya pasti ada stok yang masih utuh Pak. Minimal saya pasti ada satu lah gitu. Nah, minimal saya ada satu. Kalau untuk masalah produk yang kekosongan, minimal saya ada satu. Jadi kalau untuk antisipasi, cuman kalau kadang-kadang kalau memang produk memang betul-betul nggak ada juga saya kadang-kadang nggak melakukan home sharing. Jadi kita hanya tebal talk aja, paling kita lakukan meeting sama downline-downline kita bahas aja nih marketing plan. Mungkin mereka di kalangan mereka belum ada yang paham, paling home sharingnya hanya home sharing yang udah member kadang-kadang. Kalau produk nggak ada. Jadi Dahsyat. kalau Jadi tetap home produktif ya sharing Pak. ya kalau home sharing di tempat teman, kalau kita cerita produk, jadi memang produknya udah harus disiapkan. Itu nggak peduli Pak, mau punya saya atau punya teman-teman wajib ada. Biar pinjam-pinjam dulu gitu. Oke, kejawab Pak Dharma ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Nah, jadi kemarin Pak, saya Ya gini. siap. Ya, Pak ya Dharma. kemarin saya Jadi kan, nah itu kejadian Pak. Akhirnya pinjam sana pinjam sini. Ujung-ujungnya saya kehilangan produk Pak. 46 bok hilang produk saya Pak. Iya Pak. Pinjam sana pinjam sini. Nah itu Pak. Ya, jadi sekarang memang Pak, jadi itu juga tantangannya nih sama. Saya juga kehilangan produk perasaan saya ya. Saya kehilangan produk kok produk saya tinggal segini gitu. Cuman yang namanya bisnis mungkin itu kelemahan kita, Pak. Mungkin Pak Dharma nggak catat, saya juga nggak catat kayaknya. Siap, dahsyat. Makasih Pak Josi, Pak Dharma, makasih ya. Jadi Pak Dharma, tadi udah kejauh sama Pak Josi, bahwasannya kita tetap bisa produktif dengan apa ketika produk kita lagi kosong. Oke, kan Iya, memang fokus kita adalah kita fokus sama tadi ada orang-orang untuk menjalankan Bravo ini kan kita butuh ada orang yang butuh sehat, ada orang yang butuh bisnis, betul ya. Jadi dua-duanya ini adalah menjadi market kita. Nah, tadi iya, dikala produk benar-benar lagi kosong, Pak Dharma, kita coba alihkan fokusnya adalah ke mitra-mitra yang sudah join, tapi kita fokus kepada marketing plan gitu Pak Josi ya. Kita iya begitu. kembangkan mereka, akhirnya dia tahu tentang base gitu kan. Dan akhirnya itu menciptakan produktivitas juga. Lagi-lagi, jadi dapur kita tetap ngebul nih. Tapi kita fokus untuk ke bisnisnya. Tetap berjalan kegiatan home sharing, tapi memang home sharingnya lebih ke marketing plan dan juga bisnis. Kejawab Pak Dharma ya. Jadi besok-besok kalau misalkan teman-teman merasa di lapangan produk lagi limit,
lagi bener-bener minus, tetap bisa berjalan dan tetap bisa produktif. Kita ambil ilmu dari Pak Josi, kita fokus ke marketing plan. Ya, buat Iya. para mitra-mitra yang sudah join, kita kembangkan lagi supaya mereka paham tentang MP, mereka paham tentang base gitu kan. Akhirnya bisa jadi buat mereka karena sudah yakin mereka bisa upgrade dan bisa menciptakan omset buat kita semua. Dahsyat ya. Thank you Pak Josi, makasih Pak Dharma. Tetap positif Selamat thinking dan malam semangat selalu semuanya. ya. Thank you. Sampai jumpa Pak Dharma di Jakarta. Harus ketemu di Jakarta kita. Pak Dharma ke Siap, siap. Jakarta juga kan? Siap, Pak. di luar. Oke, sampai jumpa di Jakarta. Siap. Sudah Silakan dikeluarin. Bapak Ibu ya yang mau bertanya, kami Apa masih ada kesempatan buat Bapak Ibu, silakan kasih pertanyaan, boleh? Kalau nggak ada saya tanya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Sri Raharyu, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan Bu Sri. Bu Sri bisa wabarakatuh. bisa buka ini kameranya silakan. Oh, nanti aja. Ini sebenarnya bukan saya yang mau bertanya. Karena saya sering ngobrol sama Oh, Pak ini mah Bu Yayu Josi. ya. Saya kira Iya. siap Bu Yayu, Kebetulan ini silakan. ada Ah, teman kebetulan saya lagi Zoom, jadi pengen ketemu dengan Pak Josi dan dia tuh sebenarnya berminat dengan Bravo. Jadi saya wow. persilakan langsung teman saya yang ngomong langsung ke Pak Josi ya, Pak Toyib ya. Silahkan Bu Yayu, makasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Yayu. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Yenidar, eh, berdomisili di Mempawah. Mhm. Ya, Bu. Kebetulan hari ini main tempat Mbak Sri ya Rahayu. Pas lagi Zoom juga, kayaknya saya lihat eh, prospeknya kayaknya lebih menarik gitu ya. Wow, Lagipun produknya juga kayaknya bagus gitu. Saya lihat alhamdulillah. dari pemakaian dari Mbak Yayu itu kayaknya lebih cepat cepat bagus sembuhnya gitu kan. Hmm. Iya. Nah, karena selama ini saya tahu bagaimana kondisi Mbak Yayu itu gimana gitu kan. Setelah sebelum saya dia keluarkan produk ini, saya yang terheran-heran nih bagaimana Mbak bisa kayak segar terus agak gimana gitu kan. Hmm. Jadi nanti ya Mbak ya saya ini kan pas kebetulan nih juga Zoom gini. Jadi saya dengar boleh juga nih bilang gitu kan. Coba pertanyaan saya bagaimana cara kita memasarkan produk yang bagus ini Hmm. tapi harganya tuh mahal kan? Tapi kepada konsumen gitu. Siap. Makasih Ibu. Dengan Ibu siapa tadi Bu? Mohon maaf. Bu Yeni Dar. Bu Yeni Dar. Oke, silahkan. Thank you Bu Yeni Dar. Makasih banyak. Pak Josi bisa ditanggapi. Silahkan Pak. Oke, baik. Jadi untuk masalah produk yang harganya 900.000 memang ini memang ilmunya harus ada dulu. Oke. Jadi yang ingin bercerita nih ilmunya harus ada dulu, Bu. Jadi nggak bisa kalau kita nggak punya ilmu, terus kita bercerita itu kalau orang closing itu rezeki sih. Hmm. Ya, karena 900.000 gitu kan. Jadi memang untuk memulai di Bravo, jadi kalau Ibu udah join di Bravo, terus bagaimana Ibu mau memasarkannya, disitulah saya beraksi, Bu. Nah, Ya saya akan kebetulan kan berperan di kebetulan situ. gini Pak. Kebetulan gini Pak, saya ini kan basicnya selain saya ngajar, saya juga terapis gitu Pak. Iya, Nah, kalau pasien-pasien saya itu saya tawarkan ini, insya Allah tuh banyak sekali yang bisa bisa gitu. Cuma tergantung dengan harganya ini gitu. iya, Jadi bagaimana saya meyakinkan mereka untuk dapatkan produk ini gitu kan? iya. Jadi, Silakan. jadi tadi begitu, Bu. Jadi BC 300 ini kalau seperti kita promosinya, ibaratnya kita membicarakannya itu ibaratnya nggak jelas ataupun nggak bisa orang pahami, mungkin susah closing. Oke. Pak Josi, mungkin gini Pak, boleh nggak Pak Josi kasih kita nih trik kayak misalkan bagaimana Pak Josi menjelaskan produk BC300, mungkin
dalam strategi misalkan 3 menit atau Pak Josi ada strategi itu nggak? Misalkan ada orang nih punya waktu cuman sedikit, tapi bagaimana cara kita meyakinkan hingga eh, Pak Josi ada nggak kayak misalkan teman ini Bapak sampaikan poin-poin apa aja yang menurut Bapak harus disampaikan yang paling penting dan akhirnya bisa menjadi orang itu ingin tahu lebih lanjut tentang produk BC300. Oh, Silakan Pak begitu. Josi. Oke, baik. Pengalaman Bapak. Jadi kalau orang-orang yang baru, memang kita sekarang alhamdulillah video-video testimoni itu udah banyak. Jadi strategi pertama, memang kita lihatkan aja dulu nih video-video sekarang, apalagi kalau di Mempawah, testimoni kita di Mempawah tuh banyak, Bu. Jadi pertama lihatkan aja video-video kesaksian orang Mempawah yang mana udah sembuh, udah ada perubahan selama menggunakan BC300 dan ditambah lagi ilmu produk yang harus kita miliki. Yang mana kita harus bisa menjelaskan bahwa krim BC300 ini dia mempunyai 3 teknologi. Yang pertama 12 ekstrak herbal. Ekstrak herbal loh, bukan tepung, bukan minyak. Terus ada ginseng stem cell, ada teknologi ginseng stem cell, dan satunya lagi ada teknologi skalar energi. Jadi itu wajib kita jelaskan. Kalau itu tidak dijelaskan full, dengan harga 900 dia akan terasa mahal. Oke. Nah, tergantung bagaimana lagi pembawaan kita di dalam menjelaskan produk BC300 ini. Pada intinya ikhlaskan aja Bu, semuanya Bu. Ikhlaskan, kita bercerita, maka insya Allah itu akan diterima dan akan mudah closing. Oke, terima kasih Pak Josi. Kejawab ya Bu Sri ya. Iya, iya. Bu Haidar ya. Jadi gunakan kekuatan dari testimoni Bu. Jadi Ibu ada testimoni dari Bu Yayu, ambil. Misalkan kita masih belum bisa merasakan, kita pakai testimoni orang lain gitu ya Pak. Jadi Iya, Ibu harus punya gudang data dari testimoni-testimoni. Itu lebih masuknya lebih enak. Yang kedua, tadi jelaskan tentang 3 teknologi tentang BC300. Ya ada 12 ekstrak herbal, ada skalar energi dan juga ada stem cell ginseng. Nanti kita pun dari manajemen Pak Josi sudah ada video tentang penjelasan tentang produk. Nanti Ibu boleh nanti minta sama Pak Josi ada link YouTube-nya ya nanti bisa Ibu ya. pelajari juga di sana biar Ibu tambah yakin. Dan tentunya Ibu juga harus pengguna BC300 betul ya Pak Josi ya, biar dari hati menyampaikannya dan merasakan sendiri. Thank you Ibu, kejawab ya, makasih. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya lagi, masih ada kesempatan, boleh? Ada? Bu Murni, silakan nanya Bu. Oh Bu Murni, silakan Bu Murni. Waduh, Bu Murni, boleh di open mic-nya Bu Murni, boleh tanya Ibu. Jadi ke Jakarta kan Bu Murni? Ya, silakan Bu, buka mic-nya ya. Silakan Ibu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu. Makasih Astu. Makasih Mas Toib dan juga Pak Josi. Terima kasih ya, saya baru pemula loh Pak. Kemarin awal Maret sudah ikut tapi vakum dan baru kemarin nih Pak Toib yang ke Bali. Ya. Bulan apa ya Pak? Bulan awal kemarin ya? Iya betul Bu, awal bulan kemarin. Nah, dari penjelasan di situ di Penebel itu kita ketemu, akhirnya ada ketertarikan. Saya baru mulai belajar loh ini, ikut di ML multi level. Oh, sama Bu, sama. Saya juga awalnya dulu. Iya, karena saya lihat produk dan juga market plan-nya bagus, akhirnya saya tertarik. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di Jakarta ya Pak. Siap, sampai ketemu. Harus ketemu Ya, Jakarta. nanti di situ sharing ilmunya. Untuk sekarang belum banyak tanya-tanya, saya nyimak aja dulu. Siap, makasih Nanti Bu di Murni. Jakarta. Ya. Ya. Sampai ketemu di Ya, Jakarta. Siap, salam Thank sukses you. semuanya. Sukses semuanya, Ya. makasih. Makasih. Ya, boleh. Baiklah, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan sambil jalan ya, sambil nanti ada pertanyaan silakan open mic aja. Pak Gimana Joni, Pak? Pak Joni juga tanya Pak. Boleh, Pak boleh. Joni. Pak Joni, mana Pak Joni? Silakan Pak Joni, halo, di open kameranya aja dan open mic-nya, silakan Pak Joni. Di unmute Pak, itu masih ke mute. Bunyikan. Oke, silakan. Ya, udah bisa masuk Pak. Sudah, Terpanggil, Pak. sudah clear. Ya.
Ya, Assalamualaikum Pak. Selamat malam buat Halo, semuanya. selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Joni di posisi saya sekarang di Denpasar, Bali. Hmm. Ya, tetanggaan sama Pak ini juga gitu dari Tabanan. Jadi saya menyikapi dengan hal yang sudah disebutkan tadi mengenai hal produk ini kok mahal gitu. Hmm. Eh, saya bisa menjelaskan sedikit ya bagaimana mahal. Itu kalau saya bilang saya suka dengan kata mahal. Wow, Iya, betul. dahsyat. Ya. Karena nama mahal itu identik dengan produk dan kualitas harus bagus. Benar, benar banget. Ya, jadi tidak sekedar hanya orang berkata kok mahal ya. Jadi kita membuat perumpamaan handphone dengan kapasitas beratnya sama, layarnya sama, tapi kenapa kok ada yang mahal dan murah? Hmm. Nah, setelah kita lihat spesifikasinya itu berbeda, baru orang akan memahami bahwa produk ini beda dengan yang lain. Salah satunya di BC300 ini. Kalau kita bandingkan BC300 dengan krim yang kalau di mau balsem, mau ini ya jauh Pak. Ini bukan apa-apa. Betul. Kita ngomong bukan abal-abal produknya. Makanya bahasa tanda kutip di mana orang bilang itu mahal, saya berani jawab, ini saya suka dengan kata mahal. Yaitu tadi, identik dengan kualitas itu pasti bagus. Yes. Nah, Harga tidak siapa tidak yang bohong ya, Pak. betul sekali Pak. Dan kalau Dahsyat. saya bilang siapa yang tidak kenal dengan produk Jerman? Nah, dengan Mm-mm. kualitas Jerman. Nah, itu bahan di mana kita presentasi dengan orang bahwa ingredient yang sudah kita baca dengan kapasitas teknologi itu sudah seiring, Bu, Pak. Jadi di situ kita bisa membuat gimana orang supaya yakin kata mahal itu nanti akan tidak ada. Oke. Itu menurut dari saya, kata mahal itu akan hilang pada saat di mana manfaat produk ini melebihi dan mengungguli produk-produk yang ada. Kalau saya bilang, ini awal yang saya kenal dengan produk aman, tidak perlu diminum, tidak perlu di apapun untuk dalam tubuh itu dioles saja. Di situ adalah fungsinya luar biasa sekali, Pak. Dahsyat, Ini dahsyat. ini kalau saya bilang dari kata mahal kita hilangkan karena Mm-mm. dari kualitas itu tadi. Hmm. Iya. Ya, Thank you, jadi thank you. ya, jadi saya juga terima kasih sama manajemen bahwa di mana produk ini sudah menyediakan testimoni orang. Kita tidak terlalu banyak menjelaskan dari testimoni dengan orang yang berbeda, itu akan membuat yakin banget. Iya, Betul, ini produk betul. bukan hanya yang biasa-biasa, ini luar biasa gitu. Hmm. Banyak orang bilang eh ini punyaku hebat luar biasa, tapi dia nggak punya penjelasan bagaimana hebat itu gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita apalagi kita berhadapan dengan orang medis ya, di mana produk ini kita sodorkan dengan 12 macam herbal pilihan itu sudah mewakili banget. Betul, betul. Makasih Pak Joni, makasih banyak. Ya, Keren, ya keren, keren, sama-sama keren. itu Thank you. masukan dari saya untuk Betul, manajemen. betul. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Siap. Jadi teman-teman ya tadi ada tambahan dari Pak Joni, ini juga luar biasa. Jadi kita boleh kekuatan dari teknologi tadi ya, itu kita bisa up akhirnya menjadikan produk ini jadi tidak mahal, malah justru senang mahal ya Pak, karena memang Betul, kekuatan dari mahal itu berkualitas. Baiklah. Thank you betul. Pak Joni. Oke, Pak Josi, Sama-sama. saya mau tanya lagi Pak Jos sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya. Terkait gini, tadi Pak Josi bilang mengawali eh Bapak nih awal-awal closingnya masih paket-paket sederhana yang bisa dibilang hanya basic-basic aja gitu kan. Sekarang closingnya super premier ya kan. Dan juga Bapak juga bisa closing SMS paket-paket besar terus Pak. Bahkan tadi Bapak bilang Bapak semakin percaya diri untuk bisa closing paket-paket besar. Nah, hal apa yang menjadi kekuatan Bapak akhirnya ini memudahkan Bapak dan tim untuk closing paket besar. Karena di antara kita semua pasti bingung nih Pak. Gimana cara memulainya? 900.000 aja ada yang bilang mahal loh. Ini 45 juta ya kan. 27.500. Bagaimana strategi Bapak hingga ini bisa membuat mereka jadi 22,5, 45 tuh jadi kayak kacang gitu. Jadi kayak murah banget. Gimana Pak Jesse? Silakan berbagi tipsnya dengan kami. Thank you Pak. Oke, baik. Ya. Jadi ya memang untuk sekarang, Hmm. jadi memang untuk mendapatkan paket-paket yang besar, memang harus dimulai dari kitanya nih, Oke. dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan paket yang besar, maka kita juga minimal paket yang kita ambil awal itu harus besar.
Oke. Nah, itu yang pertama ya, Kata sekarang kunci ya. pertama Sekarang gitu nih, ya, Pak? sekarang. Hmm. Sekarang, kalau dulu enggak. Ya, Oke, berarti yang di sekarang sini harus jadi CS semua ya, Pak? amin. Amin, karena Pak Josi jadi Ya, sukses nih. Oke, lanjut, Pak. jadi saya selalu menjelaskan bahwa bagaimana kita mau mengajak orang kalau kita aja masih ibaratnya masih basic atau booster satu itu memang agak susah kita untuk mengajak orang. Pasti pertanyaannya, kamu mengambil paket apa? Saya baru basic, otomatis itu kadang-kadang agak susah mau closing paket besar. Jadi untuk lebih aman ya sekarang minimal upgrade ke super premier lah minimal. Jadi kalau kita udah premier, kita ngomong sama orang juga enak. Jadi kita punya power. Secara tidak langsung tuh kita udah punya power. Iya. Jadi kita udah premier, ngajak orang untuk masuk premier, insya Allah itu akan enak, akan mudah diterima. Dan sekarang begini, paket itu juga akan mudah kita closing apabila income kita udah besar. Makin mudah nih, kalau udah besar income kita nih, mudah kita untuk closing yang seperti seperti itu. Dan juga memang diperlukan juga kekuatan tim, kekompakan tim. Jadi di sini dalam closing paket-paket besar nih kita nggak individu, kita kerja tim. Mhm. Kita kerja tim, kadang-kadang teman-teman udah sharing duluan, udah memantapkan, terus kita mantapkan lagi dengan ibaratnya dengan ditemani saya gitu. Kita mantapkan lagi, saya jelaskan lebih untungnya bagaimana kalau dia ambil paket ini, paket ini, paket ini, kita jelaskan. Maka kalau setelah kita jelaskan tuh memang untung banyaknya itu, makin cepat untungnya, itu memang dimulai dari Premier gitu. Wow, dahsyat. Ya. Makasih Pak Josi. Ya, Bapak Ibu semuanya terjawab ya. Jadi untuk mempermudah kita untuk closing paket besar adalah yang pertama kita pantaskan diri kita dengan paket yang luar biasa dulu ya Pak. Paket Iya, yang eksklusif dulu itu mempermudah. Yang kedua adalah tadi kita juga kekuatan dari income kita. Berarti kita harus banyak closing pribadi dulu ya Pak. Closing hmm, pribadi atau bina jaringan supaya income kita luar biasa. Akhirnya kita lebih percaya diri. Yang ketiga kekuatan dari tim. iya, Untuk closing besar Bapak Ibu ya itu kita kalau sendirian pasti power kita lebih besar kalau kita bersama-sama gitu. Jadi Bapak Ibu tadi Pak Josi bilang Pak Josi ini hadir sebagai istilahnya cuman kalau eksekutor aja ya Pak. Jadi tim iya sudah betul. merancang semuanya, Pak Josi datang tinggal truk, kayak ini potong ayam ya Pak. Jadi ya tadi Bapak Ibu kekuatan tim. Ini closing besar bil jamaah itu pasti nanti jauh lebih mudah. Kenapa? Karena uang 45 juta orang untuk meyakinkan itu butuh jawaban yes dari banyak orang. Iya Pak keren. Si A bilang iya Pak bagus. Iya Pak dahsyat. Si B bilang, si C bilang iya keren banget. Tambah lagi Pak Josi yang udah punya income besar. Pak ini luar biasa. Wah tambah closing ya Pak. Gitu. Iya, Nah strategi ini Bapak Ibu bisa di copy paste. Makanya harus bareng-bareng ya Pak. Betul ya? iya betul. Oke. Pak Nah, Josi kekompakan tim itu yang penting itu. kekompakan tim. Nah, bagaimana cara Bapak merangkul? Nah, lagi-lagi nih Pak, saya mau minta strategi tips untuk merangkul teman-teman dengan berbagai macam karakter mereka. Betul ya Pak? Ini kan bukan hal yang Iya. mudah Pak. Gitu. Dan Hmm. apakah memang eh, strategi Bapak apa aja? Apakah memang kumpul udah ngomongin bisnis aja atau memang kumpul lebih kayak seperti apa? Silakan Pak. Makasih. Oke, baik. Jadi dalam hal membina tim nih memang kalau dibilang susah, nggak susah sih. Kalau dibilang mudah juga nggak mudah. Mm-mm. Karena apa? Dengan banyaknya downline di bawah kita, dengan banyaknya leader-leader di bawah kita yang udah masing-masing juga punya tim. Nah, di situ akan muncul nih, berarti ada orang 1.000, maka akan ada 1.000 lah isi otak kepala dan 1.000 karakternya masing-masing. Jadi hal-hal yang saya antisipasi kadang-kadang saya jangan sampai ada nih istilah nih, wah Bang Josi nih selalu ke sana, wah Bang Josi nih selalu nemani tim ini. Jadi memang kalau secara dibilang adil,
menurut saya kadang-kadang memang belum tentu adil juga menurut mereka gitu kan. Hmm. Jadi saya memang selalu berusaha untuk selalu tetap ada di saat mereka butuhkan. Ibaratnya mereka butuh saya, insya Allah saya selalu bantu. Mereka ada masalah begini-begini, saya kasih jalan tengah. Jadi saya lebih menerapkan ilmu mengalah sih. Mengalah aja kita. Siap. Berarti lebih ngalah Gitu. aja ya, Pak. Dengarkan Ya, aja ngalah ya. aja. Oke, jadi apakah Pak Josi, kan Pak Josi sebagai seorang leader ya Pak, terkadang pasti dong namanya leader kita pasti ada bisa dibilang apa ya, rasa ingin dihormati ya Pak, secara naluri lah, rasa ingin dimengerti gitu. Apakah Bapak ada misalkan downline-downline yang istilahnya tidak respect dengan kita, nah bagaimana cara Bapak handle-nya? Apakah Bapak ambil power Bapak untuk istilahnya menunjukkan Bapak seorang leader atau memang pakai cara seperti apa supaya mereka tetap bisa kita rangkul, Pak? Oke, baik. Hmm. Jadi kalau saya minta dihormati sebagai leader sih itu saya tidak memakai pola itu sih. Oh, nggak pakai modal itu. Oke, Iya, siap. saya nggak memakai pola itu dan saya juga nggak pernah menggunakan power seorang leader untuk dalam hal-hal begitu. Jadi Hmm. memang power seorang leader tuh saya gunakan apabila Hmm. apabila mereka ingin ilmu itu aja sih. Wow, dahsyat. Karena Iya, dihormati itu bukan sesuatu yang diminta, tapi dihormati itu adalah sesuatu yang diterima ya, Pak. iya gitu aja sih. Dahsyat ya. Luar biasa. Ini Iya, Oke, Pak, saya baru dapat WA dari Pak Dr. Haji Syairi Amir. Ya. baik. Ternyata beliau dari tadi ada di tengah-tengah kita loh, Pak. Wah. Dahsyat Pak Presiden kita ya. Tapi beliau mohon izin ini masih di jalan ya. Nanti kalau misalkan Pak Ya. Haji mendengar hal ini, kalau misalkan luang boleh minta suaranya Pak Haji. Tapi kalau memang lagi fokus mengendari kendaraan, aman Pak Haji ya. Ya luar biasa, aman. Oke, semakin semangat nih kita Zoom pada malam hari ini ya. Semakin luar biasa dahsyat dan ternyata di sini juga ada 001 CTM kita Starpert Bu Wiwin juga ada di tengah-tengah dari Zoom. Dahsyat Bu Wiwin. Halo, Assalamualaikum Bu Wiwin. Iya, waalaikumsalam. Nah, Bu Wiwin. Pak Habis Josi, saya selesai undang Bu Wiwin juga acara di sini nih. boleh ya? Oh, lagi jalan Bu Wiwin. Iya, lagi di jalan, lagi di jalan. Oke, siap. Bu Wiwin, boleh nggak sepatah dua kata-kata untuk Mitra Bravo Bislab Indonesia? Silakan Bu Wiwin. Gimana? Boleh sepatah dua patah kata, kini ada 40-an orang dalam Zoom ini, Bu. Kira-kira Bu Win kan jadi starpernya di Indonesia, pertama di Indonesia. Apa yang menjadi pesan buat teman-teman supaya tetap semangat di Bravo, Bu? Silahkan. Pesan untuk saya Ya. juga, Bu. Pesan buat Pak Josi juga. Ya. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo, mega Waalaikumsalam sukses. Sorry warahmatullahi di dalam wabarakatuh. mobil agak gelap. Aman, Ibu. Jadi sebetulnya itu tadi betul yang dibilang, saya sempat dengar ya. Saya telat masuk karena baru selesai acara, sempat dengar omongannya Pak Josi ini ya, luar biasa. Apa yang dikatakan Pak Josi tadi itu memang benar ya. Jadi selama kita menjalankan apapun sebetulnya ya, bisnis apapun, saat kita mau bertahan, kita konsisten, kita fokus, jangan pernah ada kata menyerah ya. Karena momen itu akan kita dapatkan nggak tahu kapan adanya. Jangan Iya. patah arang, patah semangat. Nah itu ya. Nah, kenapa kita harus ngambil paket besar? Karena di paket Premier itu adalah paket teraman di Iya. Bravo, ya. Dan jangan di Bravo ini siapa yang bergerak, siapa yang melakukan itu akan mendapatkan bonus besar. Jadi bukan siapa dulu yang akan yang masuk. Pendahulu kalau tidak melakukan, hanya rebahan juga nggak akan dapat apa-apa. Ya ini hukum alam ya. Bergerak, usaha sama dengan hasil. Nah itu ya. Jadi jangan ragukan ya, 22.500.000 itu bukan uang kalau ditaruh di bank paling bunga berapa sih? Sekarang bunga tabungan itu bukan untuk menyimpan uang gitu kan, tapi untuk Iya. transaksi. Deposito aja ya dengan 25 juta paling cuma dapat 3% bunga.
Mm-mm. Tapi pengalaman saya awal saya ambil di Premier 3 karena pertanyaan saya di Pak Giri hanya satu, Pak, percepatan waktu itu Pak Giri nanya, Bu Wiwin mau ambil produk apa? Mau mengambil paket apa? Pertanyaan saya cuma satu, percepatan income paket apa, Pak? Premier. Oke, saya ambil Premier. Kemudian dapat 2 bulan saya ambil City Stockist, Wow. ya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini total income yang saya terima itu adalah sudah 900-an juta. Wow, Oh, 900 juta dari mitra Bravo Bislab Indonesia. Ya, Dahsyat jadi Bu Wiwin. jadi jangan apa? Hmm. Jangan sayang gitu loh, jangan sayang dengan uang gitu loh, karena kita akan mendapatkan banyak apa lebih daripada yang sudah kita keluarkan. Betul. Ya, jadi jangan ragu ya. Di sini kita satu payung, kita bersama-sama gitu Yes. kan ya. Dan kebanggaan daripada Bravo Indonesia yaitu dengan satu produk sudah menghantarkan satu startup. Luar biasa ya. dasar Thank you. sama. Itu. Dan saya doakan semua yang ada di Zoom ini akan menjadi miliarder Bravo dari Indonesia. Amin. Amin. Makasih banyak Ibu Yang Wiwin. penting ikutin Boleh. sistem, setiap transaksi input di base. No, setiap Jangan transaksi harus fokus input di best. retail. Yes, Ya, betul. kalau jual retail, ngapain jual retail BC 300, mending jual Lombok di pasar. Iya, benar Bu. Thank you Bu Udah Wiwin. itu Makasih banyak aja ya Bu. ya. Ibu lagi di Terima mana kasih Bu? semua. Saya lagi di Balikpapan. Besok Oh, ke seorang Bu Muara. Wiwin yang sudah income hampir 1 miliar Bapak Ibu masih menjalankan Bravo dan saat ini masih di Balikpapan ya Bu, kembangkan bisnis di sana ya Bu. Besok ke Muara Badak, Bontang, lukanya penajam, baru balik. Wow, dahsyat Ibu, sehat Dasar. selalu. Semoga perkembangan di daerah Kalimantan berkembang pesat. Amin. Amin. Makasih Ibu. Oke, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, Bravo. Waalaikumsalam. Wow, benar-benar spesial malam hari ini Bapak Ibu. Tadi kita belajar bersama ya, di mana Pak Josi Andani dan Bu Wiwin, seorang sahabat dari Bravo Bislab, sudah mengawali karirnya dengan benar. Ambil apa Bapak Ibu? Kalau pengen dapat income seperti Pak Josi, seperti Bu Wiwin, ambil paket yang super premier atau premier dan ambil City Stockist. Nah, betul ya Bu? Ini mulai dengan paket yang luar biasa. So, yang di sini masih basic ya, minimal upgrade ya ke super premier nih, masih ada promonya. Betul ya Pak Josi ya? Betul, sampai Dahsyat, tanggal 30. Thank you. Baiklah, teman-teman ya, sekarang saya masih open pertanyaan. Kalau jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudah akhiri loh Zoom pada malam hari ini. Ayo, yang mau tanya masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu. Ada? Jangan sia-siakan malam spesial ini. Ya. Cukup Bapak Ibu? Oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Josi ya, ini saya sangat terima. Pak Pasek mungkin ada pertanyaan Pak Pasek? Pak Pasek masih dalam Zoom? Oke. Masih. Oh, masih. Pak Pasek ada pertanyaan Pak? Oke, terima kasih tadi masukan-masukan dari para leader sesuai dengan harapan. Yang mana inilah action-action atau langkah-langkah yang akan diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Syukur nantinya di tanggal 23, 24, 25, 26 ini adalah training TPP pertama untuk Indonesia. Memberi materi guru-guru tertinggi kita. Kita siap untuk belajar. Nah, izin Pak, untuk laporan terakhir itu sudah 30 orang yang masuk. Iya, nanti habis ini saya update Pak. Saya masih dalam Zoom, saya belum cek lagi di sistem. Nanti habis ini coba kita cek, nanti saya akan update segera di Zoom ya, di grup, sorry. Oh ya, oke. Iya, maksimalkan teman-teman semua. Makasih Pak Pasek. Oke, bisa lebih nanti itu 30. Bisa jadi ya. Kita booking satu hotel nanti ya. Ya, siap. Thank you Pak Pasek. Oke.
Ya, kasih Pak baik. Said. Ya, Terima kasih baiklah buat Bapak Ibu semua. semua ya, jika memang tidak ada pertanyaan kembali ya, saya mungkin akhiri pada Zoom pada malam hari ini. Saya berterima kasih banyak buat Bapak Ibu. Nanti kita akan rutinkan di mana setiap hari Rabu itu adalah BAP, Bravo Apprenticeship Program. Jadi buat Bapak Ibu ya, teman-teman yang butuh informasi masalah produk, masalah marketing plan, silakan undang di hari Selasa. Ya, tapi kalau misalkan tentang strategi bisnis, kita akan dimaksimalkan di hari Jumat. Temanya talk show, ya tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah di lapangan, ya tidak hanya tentang bisnis gitu kan, tentang produk apapun itu boleh nanti dicatat ya. Nanti kita bakal ada lagi di Jumat depan ya. Baiklah Bapak Ibu, di Selasa depan kita ada juga tentang pembahasan produk dan juga marketing plan. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ya Bapak Ibu, saya juga akan mengundang presiden kita ataupun CEO dari Bravo Bislab ya, Pak Dr. Haji Syeri Amir atau Pak Guru Gerigan untuk bisa berada di tengah-tengah mitra Bravo Bislab Indonesia. Oke, baiklah Bapak Ibu, demikian Zoom pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita salam Bravo Mega Sukses bersama-sama. Bisa Bapak Ibu? Oke, silahkan buka kameranya ya. Kita salam Bravo Mega Sukses bersama-sama. Oke. Bapak Ibu, salam Bravo Mega Sukses. Bravo, 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 bravo. Mega Sukses. Bravo, sukses. Bravo, 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 Mega Mega sukses. Sukses. Mega Bravo, sukses. Bravo, Bravo, Mega Sukses. Bravo, Oke, Bravo, terima kasih banyak Bapak Mega Ibu, sehat selalu. sukses. Pak Josi makasih Yeay. banyak, Bu Wiwin makasih, Ya, Bu ya, Purni, sama-sama. Pak Edi Darmo, Pak Pak Dharma, Bu Marini, Bu Asri, Pak Pasak, Pak Frizal Fikri, ya, Mas Mais, Pak Unang semuanya, ya, overall semuanya, thank you, makasih banyak, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.